Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skin barrier, ya ini perlu teman-teman ketahui ya, karena ini penting sekali, walaupun mendasar, tapi sangat penting. Apalagi yang suka ataupun sering memakai skincare ya, ataupun yang sering mengalami masalah kulitnya, termasuk kulit wajah. Ya ini penting disimak baik-baik. Skin barrier ini adalah bagian terluar dari kulit ya, dari tubuh, ya fungsinya untuk melindungi kulit kita dan juga tubuh kita. Bisa dibilang ya skin barrier ini garda terdepan ya dalam melindungi kulit. Nah, tetapi ya skin barrier ini bisa saja rusak, ya bisa saja terganggu. Akibatnya kalau seandainya rusak dan terganggu, ya ini bisa menimbulkan masalah kulit ya dimanapun ya, termasuk kulit wajah. Jadi penting untuk menjaga skin barrier kulit ya supaya tidak menimbulkan masalah di kulit. Teman-teman bisa melihat gambar kulit di samping ya. Nah, jadi ya ini anatomi kulit namanya. Kulit itu terdiri dari lapisan yang atas itu epidermis, ya di bawahnya dermis, di bawahnya lagi hipodermis. Nah, sedangkan ya lapisan ataupun skin barrier ini berada di lapisan dermis ya yang paling atas. Teman-teman bisa lihat di bagian di samping ya gambar ini. Ya, jadi skin barrier itu ya itu disebut juga dengan stratum corneum, ya bisa dilihat dia bagian dari epidermis ya yang paling atas. Jaringan skin barrier ini ya tersusun dari kolesterol, ya kemudian keramid dan juga asam lemak. Walaupun skin barrier ini setelah teman-teman melihat gambar tadi ya tipis sekali ya, tapi berperan penting ya terhadap kesehatan kulit wajah. Berperan penting terhadap kesehatan masalah kulit. Ya, jadi dia memiliki fungsi yang sangat vital. Skin barrier ini penting ya, karena dia bisa melindungi kulit dari ya kerusakan akibat paparan ultraviolet, dari debu, dari polusi, dari zat kimia, dari kuman ataupun bakteri, dan juga dia memiliki peran untuk menjaga kelembapan kulit. Banyak sekali ya produk skincare di luar sana, yaitu yang memiliki efek ya untuk mencerahkan, untuk melembabkan, mengangkat sel-sel kulit mati, yang memutihkan. Tetapi hati-hati dalam pemakaiannya ya, harus hati-hati. Kenapa? Karena bisa saja nanti merusak skin barrier kulit. Sedangkan skin barrier tadi penting sekali fungsinya. Karena penting ya untuk memilih produk yang melindungi, yang menjaga skin barrier. Ya, teman-teman mungkin yang ingin cepat putih memakai produk yang bikin cepat putih, ya ternyata dia ya lama-lama bisa merusak skin barrier. Jadi penting mengenali produk ya, manfaatnya, karena bisa saja skin barriernya rusak. Jadi saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai salah menggunakan produk akhirnya merusak skin barrier. Banyak produk yang tujuannya untuk melindungi bahkan memperbaiki skin barrier ya, jadi kita perlu mengoptimalkan supaya tidak menimbulkan masalah kulit. Apa nih penyebab kerusakan skin barrier? Kalau teman-teman tahu, silakan tulis di kolom komentar apa saja kira-kira yang menjadi penyebab rusaknya skin barrier ataupun pelindung kulit ini tadi. Yang pertama itu lingkungan yang terlalu kering ya, ataupun lingkungan yang terlalu lembab. Ya, ini bisa merusak. Yang kedua, terlalu sering terkena paparan sinar matahari ya, ultraviolet ya, tanpa menggunakan sunscreen misalkan ataupun sunblock. Yang ketiga, sering terpapar zat yang menjadi alergen ya, misalkan debu ya, ataupun serbuk sari dan sebagainya. Yang keempat, dia sering terpapar zat kimia ya, ataupun kaporit ya, misalkan yang sering berenang. Yang kelima, ya sering menggunakan ya sabun ya untuk kulit badan ya, untuk muka, dan juga terlalu sering mencuci muka. Akhirnya apa? Skin barrier rusak. Yang keenam, ini terlalu sering eksfoliasi ya. Ya, jadi misalkan ingin mengangkat sel-sel kulit mati ya, sering-sering ya, ini bahkan akhirnya merusak ya skin barrier kulit. Yang ketujuh, ya tidak tepat dalam menggunakan skincare. Ya, jadi misalkan hanya mementingkan mengangkat sel kulit mati ya tanpa melindungi skin barrier, hanya mementingkan cepat putih ya tanpa memikirkan skin barrier, akhirnya nanti rusak. Yang kedelapan, ya sering menggunakan obat-obatan kortikosteroid ataupun steroid ya. Ya, ini bikin skin barrier rusak. Yang kesembilan, pola hidup nggak sehat. Ya, misalkan sering minum alkohol, ya merokok, mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, kurang tidur, ya ini juga bisa merusak skin barrier. Penyakit tertentu, misalkan diabetes, ya psoriasis, dermatitis atopik, ya ini juga bisa
merusak skin barrier. Dan yang terakhir, proses penuaan. Jadi paham ya, penyebab skin barrier bisa rusak. Kalau skin barrier rusak, yaitu akan menimbulkan gejala-gejala mulai dari kulit terasa kasar ya ketika diraba, kemudian gatal-gatal, kulit tebal, kulit kering dan bersisi, ya masalah jerawat, ya kulit wajah pecah-pecah, berkerut, kemudian juga terjadi perubahan warna kulit wajah, kulit sensitif ya, mudah meradang, kulit tampak kemerahan, kulit terasa seperti ditarik ya ataupun kencang. Nah, itu tanda-tanda ataupun gejala yang bisa muncul ya dan menandakan kalau skin barrier kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, jadi bagaimana nih kita cara menjaga kesehatan skin barrier? Yang pertama itu gunakan skincare yang tepat. Permasalahan kulit wajah tiap orang itu bisa berbeda-beda. Ya, jadi nggak sama. Begitu juga kebutuhan orang ya terhadap skincare itu nggak sama, bisa berbeda-beda. Jadi nggak bisa disamakan ya, semua wajah ini krimnya, semua wajah ini ini solusinya, enggak ya. Karena tiap orang itu bisa memiliki masalah kesehatan kulit wajah yang berbeda-beda. Jadi skincare-nya harus tepat, harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian penting teman-teman ingat, jangan hanya memperhatikan cepat putih, ya cepat kinclong, ya cepat glowing tanpa memperhatikan kesehatan kulit wajah. Nanti akhirnya akan menyesal. Kenapa? Misalkan ya 1 tahun tahan, ya setelah tahun kedua ataupun tahun ketiga muncul masalah ya kemerahan, kulitnya kering, kulitnya pecah-pecah, pembuluh darahnya lebar-lebar, ya terkena cahaya sinar matahari jadi perih, ya ataupun ketika terkena sesuatu di wajah terasa perih, ya itu berarti kan kulitnya nggak sehat, ya. Jadi teman-teman harus ingat. Jadi penting ya untuk tepat dalam pemilihan sabun wajah misalkan, sunscreen, ya pelembab, ya, ataupun pencerah kulit wajah itu harus tepat. Karena memang banyak orang yang tidak sabaran, pinginnya cepat, pinginnya seminggu, 2 minggu ada hasilnya. Yang terpenting adalah kesabar, ya karena sehat itu mahal. Nanti kalau sudah menimbulkan masalah, ya keluar uangnya, ya banyak. Keluar waktunya juga banyak ya, jadi harus sabar. Pilihlah yang sehat. Jangan tergiur ya menimbulkan manfaat dalam waktu singkat ya, karena yang instan itu nggak ada. Kalau teman-teman bingung ya untuk masalah skincare ataupun masalah produk perawatan kulit, ya bisa hubungi admin ya. Nah, ini teman-teman bisa bertanya-tanya ke situ, bisa berdiskusi di situ ya untuk masalah kulit wajahnya. Nah, jadi ini free konsul ya untuk masalah kulit wajah dan juga skincare-nya ya, bisa dihubungi. Yang kedua, hindari kebiasaan merusak kulit. Tanpa sadar ya biasanya ada kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang bisa merusak kulit. Misalkan sering megang-megang kulit wajah, sering menggaruk-garuk kulit wajah, mandi terlalu lama, ya kemudian sering menggunakan air hangat ya untuk mencuci wajah, ataupun sering mengkorek-korek wajah, yang mencet-mencet wajah. Ya, ini kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya tidak dilakukan. Yang ketiga, jalani pola hidup sehat. Teman-teman sudah lihat tadi ya penyebabnya seperti apa, ya tinggal kebalikannya lagi ya. Jadi jangan sampai kita mendekati penyebabnya, harus kita jauhi. Ya teman-teman harus menjaga pola hidupnya jadi lebih sehat, istirahat cukup, kelola pikiran, jangan sampai stres. Karena kalau seandainya stres, banyak pikiran, hormon-hormon yang jahat tadi, yang merugikan, akan banyak ya akhirnya mengganggu kesehatan tubuh dan juga kulit wajah. Mengkonsumsi air harus cukup ya, supaya tubuh terhidrasi dengan baik, supaya kulit lembab, yang konsumsi 8 gelas per hari air putih, ataupun bisa lebih disesuaikan dengan aktivitas. Konsumsi makanan bergizi, makanan sehat, sayur, buah-buahan, ya, protein, lemak sehat, ya kemudian karbohidrat kompleks, ya ini harus seimbang. Dan jangan lupa untuk olahraga rutin ya, karena olahraga ini penting ya, bukan hanya untuk kulit wajah, tapi untuk kesehatan keseluruhan. Dan saya ulangi, jangan sampai kurang istirahat, jadi cukup tidur itu juga sangat penting. Nah, itu tadi informasi ya tentang skin barrier yang sangat penting sekali, yang perlu diketahui oleh setiap orang, apalagi kulitnya sering mengalami masalah kemerahan ya dan sebagainya, ya jadi penting. Jangan tergiur dengan yang instan-instan, yang cepat-cepat ya. Jadi kita harus memperhitungkan jangka waktu yang
lama untuk sehat ya, jangan hanya saat ini tapi kedepannya harus dipikirkan. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan ya tentang masalah kulit, masalah skincare, ya boleh ya hubungi admin tadi ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.